Nabi Muhammad perlu sahabat. Sahabat mendukung Rasulullah. Bisa Rasulullah berjuang sendiri. Harus penuh dengan sahabat. Jadi kalau ada orang berjuang syiar agama, merasa dirinya adalah ikon, tidak butuh orang lain, tersungkur dia. Nabi Muhammad afdhalul makhluk, paling mulianya makhluk, didampingi dengan para sahabat. Begitu juga dengan para dai, begitu juga dengan para pimpinan pondok pesantren, butuh sahabat. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, satu sahabat, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan, 1000 sahabat terlalu sedikit. Jadi jangan sekali-kali kita menciptakan musuh. Jangan. Berdamailah kepada semua orang. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, la tatamanna'u liqa'al adu, nas'alallahal afiyah. Jangan sekali-kali engkau berharap, berfantasi, berpikir, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Fal'iyadu-billah min dzalik. Tapi apabila musuh datang, kita tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Maka di dunia ini, satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Tidak ada yang tidak. Dan apabila orang berpikir, saya kepingin di dunia ini dicintai orang dan tidak disalahkan oleh orang, enggak mungkin. Enggak mungkin. Apapun yang kita lakukan tentu keliru di hadapan manusia. Untuknya jangan sekali-kali minta ridho dari manusia. Tolak ukur keridhoan itu adalah Allah. Tolak ukur keridhoan itu adalah Rasulullah dan guru kita. Allah ridho, Rasulullah ridho. Guru kita enggak ridho, enggak sampai kita. Guru kita ridho, Rasulullah enggak ridho, enggak mungkin mendapatkan keridhoan Allah. Mustahil. Mencari ridho Allah sedangkan tidak melalui tangga-tangga yang telah Allah sediakan, yaitu guru, murabbi, pendidik, pengenal kita kepada Rasulullah, maka mustahil kita sampai kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir kita bisa mencapai kedudukan sehingga melupakan jasa guru. Intabih, hati-hati. Sudah ada pelajaran. Sebagaimana dikatakan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wali kutub, berpindah tangan menjadi muridnya Al-Kutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Maka suatu ketika Al-Habib Ali yang kita kemarin bertemu di Malang di Majelis Ridwan, beliau ketika masuk di ruangan, datang di majelisnya di Rusaifah, tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Rusaifah, maka beliau masuk disambut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, disambut oleh para masyayikh, tuan-tuan guru, menyambut para masyayikh, berdiri menyambut Habib Ali, dimintai ijazah, disuruh berceramah, luar biasa disambut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di tahun kemudian Al-Habib Ali ketika masuk tidak ada orang yang nyambut, diam semua. Sayyid Muhammad diam, para masyayikh diam, seolah-olah tidak kenal dengan Al-Habib Ali. Maka beliau pun menceritakan, kenapa aku kemarin
Aku kemarin, tahun kemarin, ketika masuk ke ruangan ini, acara yang sama, saat yang sama, ketika saya masuk, saya istihdhar, intiwa, menyatukan batin, menyatukan diri dengan guruku Al-Habib Umar, menyatukan batinku dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, menyatukan dirinya. Aku datang ke sini karena aku muridnya Habib Umar bin Hafid. Aku ke sini karena aku muridnya Habib Abdul Qadir. Aku tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah melalui dengan tangannya mereka. Ta'zimku dengan mereka, cintaku dengan mereka, intiwa, penyatuan iman, penyatuan batin. Maka Said Muhammad bin Ali Maliki berdiri menyambut haliah Habib Umar dan Habib Abdul Qadir. Tapi begitu beliau yang kedua lupa istihdhar. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki bukan orang sembarangan. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan nanti di akhirat itu ada 200 shaf, 80 shaf dimiliki umat Nabi Muhammad. Dan Al-Fakir mendengar sendiri Habib Umar mengatakan dan syahid bahwa di depan shaf pertama itu ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Orang besar, agung, tersingkap hijab, luar biasa. Makanya jangan sembarangan ketika kita masuk di satu tempat jalsatul ilm, apalagi kalau kita sudah bisa ceramah, apalagi kalau kita sudah punya pondok pesantren, berani menyalahkan gurunya, mengawur-ngawurkan gurunya, menghina gurunya, merasa lebih mulia dari gurunya, fal iyadu billah min dalik. Tamat riwayatmu. Ridho guru itu lebih afdol daripada ilmunya guru. Ridhonya guru lebih mulia. Ridhonya guru lebih agung daripada ilmunya guru. Banyak cerita. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Shihab, beliau pernah diejek oleh beberapa temannya. Ah, engkau ini cuman menata sandal. Ah, engkau ini cuman buat kopi. Kamu itu bukan murid yang khusus. Tugasmu hanya menyapu lantai. Akhirnya keesokan harinya karena beliau merasa ingin dekat dengan gurunya, ditinggalkan buat kopi, ditinggalkan nyapu, ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan semuanya. Beliau langsung duduk di shaf pertama, paling depan. Tanya, kenapa ya? Kenapa ini tidak buat kopi? Kenapa ini tidak membersihkan? Guru, aku ingin mendapatkan ilmumu. Aku ingin mendapatkan sirmu, rahasiamu dengan aku duduk di shaf pertama. Tidak, bukan tempatmu di sini. Tugasmu membuat kopi, nata sandal, mempersiapkan majelis. Nanti yang akan ngajar orang-orang ini yang hadir ya, murid-murid ini yang ngajar kan nanti kamu, yang menggantikan aku setelah aku wafat nanti kamu. Nah, ini penting. Dan banyak pula cerita Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratibul Attas, guru daripada Al-Imam Al-Habib Qutbul Ghas Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib kitab Nasaih Diniyah. Ini muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Luar biasa gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nafa'anallahu bi ulumih. Maka ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini sudah mulai sepuh, menginjak usia yang sangat tua sekali, murid sudah mulai bingung nanti siapa yang menggantikan kitab ini. Baru setengah kita baca kitab Ihya ini, belum tamat kitab-kitab salaf ini. Siapa nanti yang akan melanjutkan? Di situ ada para habaib, para orang-orang yang pembesar, muridnya Al-Habib, gurunya Habib Abdullah Haddad, Habib Umar, Sahib Ratibul Attas. Maka beliau pun memanggil orang yang menggerutu di dalam hatinya. Nah, kalian mau tahu siapa yang akan melanjutkan tahta ini?
Khalifahku siapa? Kalian mau tahu? Bukan dari kalangan habaib, bukan. Itu loh. Syekh Ali bin Abdullah Baros. Seorang masyayikh yang cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Tugasnya buat kopi. Tugasnya nyapu. Itulah mereka yang telah mendapatkan kedudukan dicintai oleh gurunya. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas mengatakan, barang siapa membaca rotibku, bertawasul kepadaku, tidak menyebut orang yang buat kopi dan nyapu itu loh, Syekh Ali bin Abdullah Baros, maka aku tolak. Nggak laku rotibnya, nggak diterima oleh Allah. Ini penting. Manakala kita memiliki cinta kepada orang yang telah memberikan kita ilmu. Intiwa, penyatuan batin ini penting. Kadang orang melupakan ini karena sir, rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang khusus, karena dia telah mendapatkan perhatian khusus dari guru-gurunya. Nggak bisa. Sealim-alimnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, nggak akan pernah memiliki manfaat. Cerita kedua, ada salah satu murid daripada guru mulia kita, maha guru kita, Sayyidina Al-Habib Umar, memiliki satu murid. Ini untuk mengulang kaji agar kita paham ya. Jangan macam-macam kalau sama gurunya. Pernah satu murid ini memiliki kedudukan yang istimewa. Para pejabat datang kepada dia, umat datang, rumahnya luar biasa, dikasih orang rumah. Kalau dia mau keluar dari rumah itu orang sudah siap semua, mobil sudah siap semua. Ini Sayyidi Habib Jamal yang cerita. Siap, mobil itu siap semuanya. Nggak ada satupun yang mau terlewatkan. Ingin mobil tersebut dinaiki oleh si fulan ini, muridnya Habib Umar. Mulai beliau, umatnya sampai ribuan. Kalau udah datang Jalsatul Itsnain ini, beliau buat Jalsatul Itsnain, tidak kurang dari 5.000 sampai 10.000 orang yang hadir. Full ibtihal. Kalau sudah baca kitab, wah luar biasa. Suatu ketika gurunya datang, Habib Umar datang bersama rombongan. Beliau di dalam hatinya, ini nggak ngomong ya, dalam hatinya mengatakan, lihatlah bagaimana kedudukanku sekarang wahai guru, dalam hatinya. Lihatlah kedudukanku sekarang wahai guru. Lihatlah santri-santriku, lihatlah majelisku. Bukankah orang yang hebat? Dia merasa majelis itu majelis miliknya, bukan milik gurunya. Merasa kedudukan yang dia peroleh karena usahanya, karena kebersihan hatinya, karena keikhlasannya, karena pelajaran yang dia tempuh. Dia lupa kalau semua kedudukan ini atas pemberian daripada sang guru. Habib Umar bukan orang sembarangan juga, paham. Hal azab, yakni azab, yakni tarbiyah, ada pendidikan biar dia tahu. Jangan sembarangan dengan gurunya. Tidak lama kemudian majelis mulai berkurang. Majelis mulai berkurang lagi. Terus berkurang. Mulai di depan rumah nggak ada mobil. Sampai akhirnya tinggal 50 orang yang hadir. Tinggal 20 orang, 10 orang, akhirnya sendirian dia. Keluar dari rumah nggak ada yang hawil, nggak ada yang reken, nggak direken, nggak ditegur, seolah-olah dia nggak ada, sampai dia sendirian, nangis dia, mengadu kepada Habib Umar. Majelismu milikmu, kedudukan ini engkau yang mempunyai. La intiwa, penyatuan batin ini penting. Nah, untuknya kita belajarlah dari sudah apa yang telah terjadi, pelajari. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sang guru dalam apapun. Kebahagiaan kita, kesedihan kita, tawasul kita kepada guru kita, batin kita sambungkan kepada mereka. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau itu tinggalkan, ya jangan berharap kita akan mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin. Kita ini nggak mungkin kecuali kita mendapatkan perhatian dari
guru kita, murabbi. Seorang murabbi. Apa sih murabbi itu ya? Apa itu murabbi? Murabbi itu adalah orang yang menghantarkan kepada Tuhannya. Ada orang terputus koneksi dengan Allah, maka dia butuh seseorang yang mengkonekkan lagi hingga sampai connect dan akhirnya dia mati husnul khatimah. Nah, itu yang namanya murabbi. Ibarat seorang murabbi itu, kita lagi menghantar orang yang lagi kecelakaan di jalan, orang lagi tabrakan depan jalan, sekarat ya. Kita tolong. Mungkin dia muntah. Mungkin dia muntah. Mungkin kita kena darahnya. Mungkin kita dituduh orang yang nabrak. Mungkin kita difitnah. Kita yang nabrak, kita yang bawa ke rumah sakit. Mungkin jadi kita dimintai pertanggungjawaban. Disuruh mengganti rugi. Itu resiko. Orang yang menyelamatkan, resiko seorang murabbi. Nah, ketika orang sudah mengambil posisi menjadi murabbi, maka dia harus siap disakiti oleh orang yang diselamatkan. Harus siap difitnah dan dituduh oleh orang yang diselamatkan. Ini resiko murabbi. Jadi nggak bisa orang dikatakan murabbi. Ada muridnya salah, bukan muridku. Enggak. Murabbi itu mengantarkan si murid sampai menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang. Makanya orang menyebut murabbi, ini seorang murabbi, enggak gampang. Orang yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau menerima segala resiko dunia maupun resiko nanti di akhirat. Berat. Nggak sembarangan orang mampu menjadi seorang murabbi. Walhasil, kesimpulannya, kita ketika belajar jangan tinggalkan guru. Ketika kita duduk di majelis jangan tinggalkan guru. Dan jangan tinggalkan pula kedua orang tua kita. Terlebih terkhusus beliau yang sudah wafat. Ajak orang tua kita yang sudah wafat. Wahai ayahku, wahai ayahku yang telah menafkaiku, wahai ayahku yang banting tulang untukku, wahai ayahku yang rela kepanasan dan kehujanan untukku, yang sudah wafat, yang menafkahi kita. Jangan lupakan. Ajak ayah kita datang ke tempat ini. Hadirkan. Aku duduk di majelis, aku mengabdi kepada Rasulullah. Ini aku hadirkan ayahku, aku hadirkan ibuku, aku hadirkan kakekku, aku hadirkan saudara-saudaraku yang meninggal. Hadirkan saudara-saudaraku yang tidak mampu datang. Makanya penting ketika kita datang di majelis, jangan lupakan kedua orang tua kita, jangan lupakan kakek kita, jangan lupakan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Ajak mereka datang di majelis ini secara ruhaniyahnya mereka bersama kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad mengutip daripada hadis Nabi Muhammad SAW, annal atfala yu'tawna aniyatan fiha min syarabil jannah fayashqawna aba'uhum fil mawqifil qiyamah wa bin nasi minal qarabi wal aksi ma la ya'lahumu ilallah wa annahum yaqifuna ala abwabil jannah wa ya'bauna an yadkhuluna
an yadkhuluha hatta yadkhuluha aba'uhum. Faya'murullah bidkhali abaihim ma'ahumul jannah birahmatihi. Annal atfal, sesungguhnya nanti anak-anak yang mati masih kecil akan diberikan bejana-bejana tempat, yang mana tempat tersebut dia berdiri membawa bejana yang berisi dengan minuman surga. Kemudian anak-anak kecil tersebut yang telah meninggal pada usia belum balik, masih balita, menunggu kedua orang tuanya kelak nanti di hari kiamat. Pada masa manusia mengalami suatu kehausan, kesulitan, kebutaan, tidak bisa melihat jalan, haus yang luar biasa, yang tidak ada satupun manusia yang bisa mengukur betapa dahaganya nanti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan air laut diminum sampai habis tidak akan bisa memuaskan orang yang dahaga pada saat itu. Dahaga yang luar biasa. Sedangkan orang tua yang memiliki anak masih kecil lalu meninggal, dia menunggu kedua orang tuanya sambil membawa bejana berisi air dari surga. Maka anak-anak tersebut berdiri di pintu-pintu surga dan menolak. Anak tersebut diminta masuk oleh malaikat. Anak tersebut mengatakan, tidak, aku tidak akan masuk ke dalam surga kecuali aku sudah bertemu dengan kedua orang tuaku. Maka anak-anak kecil tersebut terus merintih, merindukan kedua orang tuanya. Sampai berjumpa dengan kedua orang tuanya, bejana tersebut tetap ada di tangannya. Maka disodorkan bejana tersebut kepada kedua orang tuanya, diminum oleh kedua orang tuanya, dan hilanglah dahaga. Maka anak-anak tersebut barulah mau masuk ke dalam surga bersama kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, faya'murullah, Allah memerintahkan bidkhalil abaihim, untuk masuk ke dalam surga bersama ma'ahum, bersama anak-anaknya di dalam jannah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manibtuliya min hadil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna law sitran minan nar. Yang paling berat bagi orang tua yaitu yang diuji oleh anak perempuannya. Tidak ada ujian yang lebih berat manakala ujian itu datang kepada anak perempuan. Ketika anak perempuan tersebut mengujinya dengan penyakit yang dimiliki, harus terus-terusan dirawat di rumah sakit, harus terus-terusan mengurus anak kecil tersebut. Ilaihinna kunna law sitran minan nar. Sesungguhnya ketika kita berbaik terus kepada anak tersebut, maka Allah jamin dia tidak akan mendapatkan
sentuhan dari neraka, sitron minan nar. Dihijab, api neraka tidak akan pernah menyentuh orang tua yang mengabdi kepada anak perempuannya, yang dia sabar atas ujian yang telah Allah berikan. Man kana lahu salasu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah al-battah. Qila ya Rasulullah wa in kanat ithnatain, qala wa in kanata ithnatain. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu meninggal, maka dia berhak mendapatkan surga. Ya Rasulullah, sahabat yang lain mengatakan, kalau anaknya 2 yang meninggal apakah sama? Ya, meskipun anaknya 2. Ya Rasulullah, kalau yang meninggal cuma 1 anaknya, bagaimana? Walaupun cuma 1, dia tetap masuk ke dalam surganya Allah karena kesabaran yang telah Allah berikan kepada orang tua yang telah ditinggal anaknya sebelum anak tersebut menginjak usia balik. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk negara kita, bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana masyayikhana wa 'alamana habibuna sallallahu alaihi wa sallam zaman wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silil Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menambahkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Rasulullah yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah. Nasaih Diniyah, nasihat agama. Hidup ini penuh dengan ujian, musibah, cobaan, malapetaka. Memang di dunia ini beliau Rasulullah sudah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman kepada Allah. Kalau sudah yang namanya penjara, tentunya tidak ada kebahagiaan. Ada orang bahagia di penjara. Saya kepingin tamasya, cita-cita saya di penjara, nggak mungkin, nggak waras berarti. Di penjara itu hidup nggak enak. Di penjara itu faliyadzubillah min dzalik, Allahumma sallimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang zalim. Maka penjara tempatnya sempit, fasilitas terbatas, ini dan itu dilarang,
terikat dengan peraturan, bertemu dengan orang-orang yang jahat, bertemu dengan orang-orang yang gak kita suka, ya namanya penjara. Ya itulah dunia bagi kita yang beriman kepada Allah. Maka tidak ada kenikmatan di dunia ini jika kita benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya penjara tentu banyak kesumpekan, yaitulah dunia. Jadi kalau ada orang berpikir, saya ini hidup kok ketemu orang jahat aja, kok ketemu orang usil, susah, penuh masalah, dari masalah ketemu masalah, dari masalah ketemu masalah, itulah dunia. Jadi kalau ada orang berpikir, saya di dunia ini tidak mau bertemu dengan masalah, ya masuk aja dalam kubur. Kita adalah manusia yang hidup sosial, simbiosis mutualisme, atau manusia dengan satu dengan yang lainnya ini saling keterikatan kebutuhan. Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang bisa hidup sendirian, mustahil, gak ada. Nabi Muhammad perlu sahabat. Sahabat mendukung Rasulullah. Bisa Rasulullah berjuang sendiri? Harus penuh dengan sahabat. Jadi kalau ada orang berjuang, syiar agama, merasa dirinya adalah ikon, tidak butuh orang lain, tersungkur dia. Nabi Muhammad afdhalul makhluk, paling mulianya makhluk, didampingi dengan para sahabat. Begitu juga dengan para dai, begitu juga dengan para pimpinan pondok pesantren, butuh sahabat. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, satu sahabat, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan, 1000 sahabat terlalu sedikit. Jadi jangan sekali-kali kita menciptakan musuh. Jangan. Berdamailah kepada semua orang. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, la tatamanna'u liqa'al adu, nas'alallahal afiyah. Jangan sekali-kali engkau berharap, berfantasi, berpikir, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Faliyadzubillah min dzalik. Tapi apabila musuh datang, kita tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Maka di dunia ini satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Tidak ada yang tidak. Dan apabila orang berpikir, saya kepingin di dunia ini dicintai orang dan tidak disalahkan oleh orang, enggak mungkin. Enggak mungkin. Apapun yang kita lakukan tentu keliru di hadapan manusia. Untuknya jangan sekali-kali minta ridho dari manusia. Tolak ukur keridhoan itu adalah Allah. Tolak ukur keridhoan itu adalah Rasulullah dan guru kita. Allah ridho, Rasulullah ridho. Guru kita enggak ridho, enggak sampai kita. Guru kita ridho, Rasulullah enggak ridho, enggak mungkin mendapatkan keridhaan Allah. Mustahil. Mencari ridho Allah sedangkan tidak melalui tangga-tangga yang telah Allah sediakan, yaitu guru, murabbi, pendidik, pengenal kita kepada Rasulullah, maka mustahil kita sampai kepada Nabi Muhammad. Tak mungkin. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir kita bisa mencapai kedudukan sehingga melupakan jasa guru. Intabih, hati-hati. Sudah ada pelajaran.
Sebagaimana dikatakan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wali kutub, berpindah tangan menjadi muridnya Al-Kutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Maka suatu ketika Al-Habib Ali yang kita kemarin bertemu di Malang di Majelis Ridwan, beliau ketika masuk di ruangan, datang di majelisnya di Rusaifah, tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Rusaifah, maka beliau masuk disambut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, disambut oleh para masyayikh, tuan-tuan guru, menyambut para masyayikh, berdiri menyambut Habib Ali, dimintai ijazah, disuruh berceramah, luar biasa disambut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di tahun kemudian Al-Habib Ali ketika masuk tidak ada orang yang nyambut, diam semua. Sayyid Muhammad diam, para masyayikh diam, seolah-olah tidak kenal dengan Al-Habib Ali. Maka beliau pun menceritakan, kenapa aku kemarin tahun kemarin ketika masuk ke ruangan ini, acara yang sama, saat yang sama, ketika saya masuk, saya istihdhar, intiwa, menyatukan batin, menyatukan diri dengan guruku Al-Habib Umar, menyatukan batinku dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, menyatukan dirinya. Aku datang ke sini karena aku muridnya Habib Muhammad bin Hafidh, aku ke sini karena aku muridnya Habib Abdul Qadir. Aku tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah melalui dengan tangannya mereka. Ta'zimku dengan mereka, cintaku dengan mereka, intiwa, penyatuan iman, penyatuan batin. Maka Sayyid Muhammad bin Ali Maliki berdiri menyambut haliah Habib Umar dan Habib Abdul Qadir. Tapi begitu beliau yang kedua lupa istihdhar. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bukan orang sembarangan. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan nanti di akhirat itu ada 200 shaf, 80 shaf dimiliki umat Nabi Muhammad. Dan Al-Fakir mendengar sendiri Habib Umar mengatakan dan syahid bahwa di depan shaf pertama itu ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Orang besar, agung, tersingkap hijab, luar biasa. Makanya jangan sembarangan ketika kita masuk di satu tempat jalsatul ilm, apalagi kalau kita sudah bisa ceramah, apalagi kalau kita sudah punya pondok pesantren, berani menyalahkan gurunya, mengawur-ngawurkan gurunya, menghina gurunya, merasa lebih mulia dari gurunya, fal iyadu billah min dalik. Tamat riwayatmu. Ridho guru itu lebih afdol daripada ilmunya guru. Ridhonya guru lebih mulia, ridhonya guru lebih agung daripada ilmunya guru. Banyak cerita Al-Habib Abdullah bin Ali bin Shihab, beliau pernah diejek oleh beberapa temannya. Engkau ini cuman menata sandal, engkau ini cuman buat kopi, kamu itu bukan murid yang khusus, tugasmu hanya menyapu lantai. Akhirnya keesokan harinya karena beliau merasa ingin dekat dengan gurunya, ditinggalkan buat kopi, ditinggalkan nyapu, ditinggalkan semuanya. Beliau langsung duduk di shaf pertama, paling depan, tanya, kenapa ya? Kenapa ini tidak buat kopi? Kenapa ini tidak membersihkan? Guru, aku ingin mendapatkan ilmumu, aku ingin mendapatkan sirmu, rahasiamu dengan aku duduk di shaf pertama. Tidak, bukan tempatmu di sini. Tugasmu membuat kopi, nata sandal, mempersiapkan majelis. Nanti yang akan ngajar orang-orang ini yang hadir ya,
murid-murid ini, yang ngajarkan nanti kamu, yang menggantikan aku setelah aku wafat nanti kamu. Nah, ini penting. Dan banyak pula cerita Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratibul Attas, guru daripada Al-Imam Al-Habib Qutbul Ghas, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Sahib kitab An-Nasaih Diniyah. Ini muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Luar biasa gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nafa'anallahu bi ulumih. Maka ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini sudah mulai sepuh, menginjak usia yang sangat tua sekali, murid sudah mulai bingung nanti siapa yang menggantikan kitab ini. Baru setengah kita baca kitab Ihya ini, belum tamat kitab-kitab salaf ini. Siapa nanti yang akan melanjutkan? Di situ ada para habaib, para orang-orang yang pembesar, muridnya Al-Habib, gurunya Habib Abdullah Haddad, Habib Umar, Sahib Ratibul Attas. Maka beliau pun memanggil orang yang menggerutu di dalam hatinya. Kalian mau tahu siapa yang akan melanjutkan tahta ini? Khalifahku siapa? Kalian mau tahu? Bukan dari kalangan habaib, bukan. Itu loh, Syekh Ali bin Abdullah Baras, seorang masyayikh yang cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tugasnya buat kopi, tugasnya nyapu. Itulah mereka yang telah mendapatkan kedudukan dicintai oleh gurunya. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, barang siapa membaca rotibku, bertawasul kepadaku, tidak menyebut orang yang buat kopi dan nyapu itu loh, Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka aku tolak. Nggak laku rotibnya, nggak diterima oleh Allah. Ini penting. Manakala kita memiliki cinta kepada orang yang telah memberikan kita ilmu. Intiwa, penyatuan batin ini penting. Kadang orang melupakan ini karena sir, rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang khusus, karena dia telah mendapatkan perhatian khusus dari guru-gurunya. Nggak bisa sealim-alimnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, nggak akan pernah memiliki manfaat. Cerita kedua, ada salah satu murid daripada guru mulia kita, maha guru kita, Sayyidina Al-Habib Umar, memiliki satu murid. Ini untuk mengulang kaji agar kita paham ya. Jangan macam-macam kalau sama gurunya. Pernah satu murid ini memiliki kedudukan yang istimewa. Para pejabat datang kepada dia, umat datang, rumahnya luar biasa, dikasih orang rumah. Kalau dia mau keluar dari rumah itu orang sudah siap semua, mobil sudah siap semua. Ini Sayyidi Habib Jamal yang cerita. Siap, mobil itu siap semuanya. Nggak ada satupun yang mau terlewatkan. Ingin mobil tersebut dinaiki oleh si fulan ini, muridnya Habib Umar. Mulai beliau, umatnya sampai ribuan. Kalau udah datang Jalsatul Itsnain ini, beliau buat Jalsatul Itsnain, tidak kurang dari 5.000 sampai 10.000 orang yang hadir. Full ibtihal. Kalau sudah baca kitab, wah luar biasa. Suatu ketika gurunya datang, Habib Umar datang bersama rombongan. Beliau di dalam hatinya, ini nggak ngomong ya, dalam hatinya mengatakan, lihatlah bagaimana kedudukanku sekarang wahai guru, dalam hatinya. Lihatlah kedudukanku sekarang wahai guru. Lihatlah santri-santriku, lihatlah majelisku. Bukankah orang yang hebat? Dia merasa majelis itu majelis miliknya, bukan milik gurunya. Merasa kedudukan yang dia peroleh karena usahanya, karena kebersihan hatinya, karena keikhlasannya, karena pelajaran yang dia tempuh. Dia lupa kalau semua kedudukan ini atas pemberian daripada sang guru. Habib Umar bukan orang sembarangan juga, paham.
hal azab, yakni azab, yakni tarbiyah, ada pendidikan biar dia tahu. Jangan sembarangan dengan gurunya. Tidak lama kemudian majelis mulai berkurang. Majelis mulai berkurang lagi. Terus berkurang. Mulai di depan rumah nggak ada mobil. Sampai akhirnya tinggal 50 orang yang hadir. Tinggal 20 orang, 10 orang, akhirnya sendirian dia. Keluar dari rumah nggak ada yang hawil, nggak ada yang reken, nggak direken, nggak ditegur, seolah-olah dia nggak ada, sampai dia sendirian, nangis dia, mengadu kepada Firman, majelismu milikmu, kedudukan ini engkau yang mempunyai, la intiwa, penyatuan batin ini penting. Nah, untuknya kita belajarlah dari sudah apa yang telah terjadi, pelajari. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sang guru dalam apapun. Kebahagiaan kita, kesedihan kita, tawasul kita kepada guru kita, batin kita sambungkan kepada mereka. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau itu tinggalkan, ya jangan berharap kita akan mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin. Kita ini enggak mungkin kecuali kita mendapatkan perhatian dari guru kita, murabbi. Seorang murabbi. Apa sih murabbi itu ya? Apa itu murabbi? Murabbi itu adalah orang yang menghantarkan kepada Tuhannya. Ada orang terputus koneksi dengan Allah. Maka dia butuh seseorang yang mengkonekkan lagi hingga sampai konek dan akhirnya dia mati husnul khatimah. Nah, itu yang namanya murabbi. Ibarat seorang murabbi itu, kita lagi menghantar orang yang lagi kecelakaan di jalan, orang lagi tabrakan depan jalan, sekarat ya. Kita tolong, mungkin dia muntah, mungkin dia muntah, mungkin kita kena darahnya, mungkin kita dituduh orang yang nabrak, mungkin kita difitnah, kita yang nabrak, kita yang bawa ke rumah sakit, mungkin jadi kita dimintai pertanggungjawaban, disuruh mengganti rugi. Itu resiko orang yang menyelamatkan, resiko seorang murabbi. Nah, ketika orang sudah mengambil posisi menjadi murabbi, maka dia harus siap disakiti oleh orang yang diselamatkan. Harus siap difitnah dan dituduh oleh orang yang diselamatkan. Ini resiko murabbi. Jadi nggak bisa orang dikatakan murabbi. Ada muridnya salah, bukan muridku. Enggak. Murabbi itu mengantarkan si murid sampai menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak gampang. Makanya orang menyebut murabbi, ini seorang murabbi, enggak gampang. Orang yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau menerima segala resiko dunia maupun resiko nanti di akhirat. Berat. Enggak sembarangan orang mampu menjadi seorang murabbi. Walhasil kesimpulannya, kita ketika belajar jangan tinggalkan guru. Ketika kita duduk di majelis jangan tinggalkan guru. Dan jangan tinggalkan pula kedua orang tua kita. Terlebih terkhusus beliau yang sudah wafat. Ajak orang tua kita yang sudah wafat. Wahai ayahku yang telah menafkaiku. Wahai ayahku yang banting tulang untukku. Wahai ayahku yang rela kepanasan dan kehujanan untukku. Yang sudah wafat, yang menafkahi kita. Jangan lupakan. Ajak ayah kita datang ke tempat ini. Hadirkan. Aku duduk di majelis, aku mengabdi kepada Rasulullah. Ini aku hadirkan ayahku. Aku hadirkan ibuku. Aku hadirkan kakekku. Aku hadirkan saudara-saudaraku yang meninggal. Hadirkan saudara-saudaraku yang
tidak mampu datang. Makanya penting ketika kita datang di majelis, jangan lupakan kedua orang tua kita, jangan lupakan kakek kita, jangan lupakan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Ajak mereka datang di majelis ini secara ruhaniyahnya mereka bersama kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad mengutip daripada hadis Nabi Muhammad SAW, annal atfala yu'tawna aniyatan fiha min syarabil jannah fayashqawna aba'uhum fil mawqifil qiyamah wa bin nasi minal qarabi wal adsi ma la ya'lahumu ilallah wa annahum yaqifuna ala abwabil jannah wa ya'bawna an yadkhuluha hatta yadkhuluha aba'uhum fayamurullah bidkhali abaihim ma'ahumul jannah birahmatihi. Annal atfal, sesungguhnya nanti anak-anak yang mati masih kecil akan diberikan bejana-bejana tempat, yang mana tempat tersebut dia berdiri membawa bejana yang berisi dengan minuman surga. Kemudian anak-anak kecil tersebut yang telah meninggal pada usia belum balik, masih balita, menunggu kedua orang tuanya kelak nanti di hari kiamat. Pada masa manusia mengalami suatu kehausan, kesulitan, kebutaan, tidak bisa melihat jalan, haus yang luar biasa, yang tidak ada satupun manusia yang bisa mengukur betapa dahaganya nanti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan air laut diminum sampai habis tidak akan bisa memuaskan orang yang dahaga pada saat itu. Dahaga yang luar biasa. Sedangkan orang tua yang memiliki anak masih kecil lalu meninggal, dia menunggu kedua orang tuanya sambil membawa bejana berisi air dari surga. Maka anak-anak tersebut berdiri di pintu-pintu surga dan menolak. Anak tersebut diminta masuk oleh malaikat. Anak tersebut mengatakan, tidak, aku tidak akan masuk ke dalam surga kecuali aku sudah bertemu dengan kedua orang tuaku. Maka anak-anak kecil tersebut terus merintih, merindukan kedua orang tuanya. Sampai berjumpa dengan kedua orang tuanya, bejana tersebut tetap ada di tangannya. Maka disodorkan bejana tersebut kepada kedua orang tuanya, diminum oleh kedua orang tuanya, dan hilanglah dahaga. Maka anak-anak tersebut barulah mau masuk ke dalam surga bersama kedua orang tuanya.
Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, fayamurullah, Allah memerintahkan bidkhalil abaihim, untuk masuk ke dalam surga bersama ma'ahum, bersama anak-anaknya di dalam jannah, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Manibtuliya min hadil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna law sitran minan nar. Yang paling berat bagi orang tua yaitu yang diuji oleh anak perempuannya. Tidak ada ujian yang lebih berat manakala ujian itu datang kepada anak perempuan. Ketika anak perempuan tersebut mengujinya dengan penyakit yang dimiliki, harus terus-terusan dirawat di rumah sakit, harus terus-terusan mengurus anak kecil tersebut. Ilaihinna kunna law sitran minan nar. Sesungguhnya ketika kita berbaik terus kepada anak tersebut, maka Allah jamin dia tidak akan mendapatkan sentuhan dari neraka. Sitran minan nar, dihijab, api neraka tidak akan pernah menyentuh orang tua yang mengabdi kepada anak perempuannya, yang dia sabar atas ujian yang telah Allah berikan. Man kana lahu salasu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah al-battah. Qila ya Rasulullah wa in kanat ithnatain, qala wa in kanata ithnatain. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu meninggal, maka dia berhak mendapatkan surga. Ya Rasulullah, sahabat yang lain mengatakan, kalau anaknya 2 yang meninggal apakah sama? Ya, meskipun anaknya 2. Ya Rasulullah, kalau yang meninggal cuma 1 anaknya, bagaimana? Walaupun cuma 1, dia tetap masuk ke dalam surganya Allah karena kesabaran yang telah Allah berikan kepada orang tua yang telah ditinggal anaknya sebelum anak tersebut menginjak usia balik. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk negara kita, bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana masyayikhuna wa 'alamana habibuna sallallahu alaihi wa sallam zaman wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shiril Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.